Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sahibil bayan wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum sa'idu fil janan. Amma ba'du. Ibu bapak yang sama-sama hadir melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Al-Jabar, kebanggaan Jawa Barat ini yang saya hormati dan Allah muliakan. Al-Quran merupakan lampu penerang hati dari gelapnya peradaban. Al-Quran merupakan mustika yang paling indah dalam menghiasi hidup dan kehidupan. Al-Quran merupakan senjata yang paling utama di dalam melawan berbagai pesona godaan setan yang sesat menyesatkan. Karena itu baginda Nabi berpesan untuk memelihara Al-Quran sebagai pusaka beliau yang diwariskan kepada kita umat Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang dimaksud Al-Quran? Para ulama ahli ulumul Quran menyebut Al-Quran itu al-makrum, yakni kitab yang paling banyak dibaca dari sejak turunnya Al-Quran hingga sekarang dan yang akan datang. Al-Quran didefinisikan oleh Syekh Abdul Wahab Halab sebagai kalamullah nazala bihi ruhul amin, firman Allah atau kalam-kalam Allah yang diturunkan melalui ruh yang terpercaya. Ruh yang terpercaya itu adalah malaikat Jibril. Ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai nabi akhir zaman, penutup nabi, penutup rasul, pemimpin nabi, pemimpin rasul. Sehingga Al-Quran merupakan kitab terakhir sebagai mukjizat yang diturunkan Allah yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menarik, Syekh Abdul Wahab Alab mengakhiri definisi Al-Quran itu dengan dua catatan penting. Yang pertama, Al-Quran itu al-mabdu'u bi suratil Fatihah, al-makhtumu bi suratil Nas. Al-Quran itu diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Kalau kita renungkan dengan seksama isi dari surah Al-Fatihah, ajarannya mengajak kita menguatkan hablum minallah atau membangun relasi positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan surah terakhir, surah An-Nas, seolah-olah mengingatkan pentingnya membangun hablum minannas atau membangun relasi positif kepada sesama. Karena itu isi kandungan Al-Quran memberikan nilai-nilai penting kepada kita, yaitu nilai-nilai penting mengabdikan diri kepada Allah dalam bentuk ibadah mahdoh dan bentuk memberikan manfaat kepada manusia lain yang dikenal dengan ibadah ghair mahdoh. Al-Quran memiliki muatan transendental, tetapi Al-Quran pun memiliki muatan transhuman, mengatur pola hubungan manusia dengan Allah. Ada jawabannya dalam Al-Quran. Bagaimana membangun hubungan baik dengan sama manusia, itu pun diajarkan Al-Quran. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, catatan penting dari definisi Al-Quran yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Wahab Halab adalah Al-Quran itu al-muta'abbadu bi tilawati. Ketika kita membaca Al-Quran dipandang ibadah, meskipun kita tidak tahu terjemahan ayat yang kita baca, tetapi karena ini kitab mukjizat, al-muta'abbadu bi tilawati, bernilaikan ibadah ketika kita membacanya. Karena memang ada sebuah problem ketika sebagian saudara-saudara kita mengatakan percuma membaca Al-Quran kalau tidak tahu terjemah dan tafsirnya. Tetapi kenyataannya memang kita tidak mungkin tahu keseluruhan terjemahan Al-Quran. Kita tidak mungkin tahu seluruh tafsir yang dimaksud oleh ayat yang kita baca. Misalkan ketika kita berhadapan dengan Fawaatihus Suwar, Alif Lam Mim, kalau kita baca terjemahnya ditulis dengan huruf Latin Alif Lam Mim. Kita coba baca tafsir, di tafsir itu dijelaskan ada sirrullah fil Quran, ini ada rahasia Allah dalam Al-Quran. Kita tanya para alim ulama, apa maksud dan makna Alif Lam Mim? Para ulama menjawab, Allahu a'lam bi muradih. Hanya Allah yang tahu maksud dari ayatnya. Tetapi ketika kita membaca Alif Lam Mim itu Fawaatihus Suwar, salah satu ayat dalam Al-Quran. Meskipun kita tidak tahu terjemahnya, tidak paham tafsirnya,
tetapi al-muta'abbadu bitilawati, tetap berdirikan ibadah ketika kita membacanya. Yang kedua, ayat-ayat mutasabihat, ayat-ayat yang sama, yang mengetahui hakikat makna dari ayat tersebut hanyalah Allah Rabbul Alamin. Misalkan ketika kita membaca ayat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di antara tangan-tangan kalian. Innallaha 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Kita menemukan terjemahannya tetapi tidak paham apa hakikat ayat-ayat seperti al-mutasabihat ini. Tetapi karena ini ayat Al-Qur'anul Karim, firman Allah sebagai kalam suci dalam kitab suci Al-Qur'an, meskipun kita tidak paham tafsirnya, ketika kita baca tetap kata Syekh Abdul Wahab Khalaf, al-muta'abbadu bi tilawati, bernilai ibadah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, apa fungsi Al-Quran dalam hidup dan kehidupan? Sedikitnya ada 3 fungsi utama Al-Quran. Yang pertama, yukhrijun nas minasyirki ila tauhid, menyelamatkan manusia dari musyrik pada tauhid. Ketika Al-Quran turun, masyarakat Arab pada saat itu tidak mengenal tauhid rububiyah, tidak mengenal tauhid uluhiyah. Meskipun mereka yakin dan percaya bumi, langit termasuk dirinya itu diciptakan oleh Tuhan, Dat yang Maha, tetapi mereka tidak menyembah Dat yang Maha itu. Maka orang-orang yang mempersekutukan Allah selama periode baginda Nabi dakwah di Mekah sebelum migrasi dari Mekah ke Yatsrib, memberikan seruan yang paling utama dan pertama, yaitu menguatkan tauhidullah. Tauhidullah ini mengesahkan Allah, Allah yang sudah esa, yang didefinisikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ismun lidzati wajibil wujud. Allah itu satu nama zat yang wajib adanya, karena selain Allah mungkin wujud, mungkin ada, mungkin tidak ada. Sedangkan Allah zat yang maha ada sebelum yang ada ini ada setelah yang ada ini ada setelah yang ada ini tiada. Karena Allah itu wal awal wal akhir, awal tanpa mulai dan akhir tanpa penutup. Sedangkan kita adalah makhluk yang berawal. Sesuatu yang berawal pasti berakhir, sesuatu yang berakhir pasti berawal. Ini yang disebut sebagai makhluk. Jadi Allah adalah khalik, sedangkan kita dan seluruh alam ciptaan Allah ini disebut sebagai makhluk. Konsekuensi makhluk adalah mempersembahkan dirinya kepada khalik yang menciptakannya. Karena itu tugas dan fungsi penciptaan manusia ditegaskan Allah dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas dan fungsi penciptaan manusia itu adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika manusia tidak beribadah kepada Allah, sesungguhnya telah terjadi disfungsi penciptaan manusia. Ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan. Yang kedua, fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia, yukhrijun nas minal jahli ila ilmi, menyelamatkan manusia dari gulita kebodohan menuju gulita kepintaran. Maka nabinya nabi yang fakonah, nabi yang cerdas. Surah pertama yang diterima perintahnya adalah perintah membaca, meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, dan tidak terjebak pada dimensi kebodohan. Iqra, bahkan berulang sampai 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan terulang pada Iqra wa rabbukal akram. Menurut ilmu balaghah, setiap pengulangan dalam bahasa Arab disebut itmam. Itmam bil iqraril fi'li limazidil ihtimam. Diulang-ulang perintah membaca, karena membaca itu sangat penting. Kemudian Syekh Mustafa Al-Maraghi menjelaskan, li annal qira'ah la taqsimuhan nafs illa bil iqrarin wa ta'udin ala ma jarat bihi adah. Membaca tidak akan membekas dalam jiwa, terpatri dalam sanubari, kecuali diulang-ulang dan dibiasakan atau habitual. Pembiasaan membaca itulah sebagai media allamal insana ma lam ya'lam. Allah menyelamatkan manusia minad dhulumati ila nur, dari kegelapan menuju sesuatu yang terang benderang akan bercahaya. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan. Ketika falsafah Iqra ini kita baca, maka Iqra, baca Al-Quran supaya hidup teratur. Iqra, baca sejarah supaya tahu perjuangan para leluhur. Iqra, baca alam ini supaya lahir karya-karya luhur. Semakin banyak kualitas membaca, semakin luas pengetahuan yang kita dapatkan, dan semakin mudah menghadapi hidup dan kehidupan. Yang ketiga, fungsi Al-Quran dalam kehidupan adalah yukhrijun nas minal iftiraq ilal ittihad, menyelamatkan manusia
dari perpecahan pada kesatuan dan kesatuan. Sehingga kita mengenal istilah Muslim dengan Muslim dikuatkan dengan ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Jika kita sama Muslim, maka kuatkanlah, eratkanlah persaudaraan, ukhuwah Islamiyah di antara kita. Di tengah-tengah perbedaan yang ada, beda ormas keagamaan, beda partai pilihan, beda pilihan politik, beda profesi, beda etnik dan perbedaan lainnya, tetapi tetap kita adalah saudara seiman. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Haram berpecah belah, bertingkai-tangkai satu dengan yang lain. Sedangkan Muslim dengan agama-agama lain, saudara-saudara kita, di tengah-tengah kebinekaan yang ada di Republik tercinta ini, kita mengenal ukhuwah yang diperkenalkan oleh Al-Quranul Karim, yaitu ukhuwah insaniyah dan ukhuwah diniyah, persaudaraan sesama manusia dan persaudaraan sesama orang yang beragama meskipun berbeda agama, keyakinan dan cara peribadatan. Inilah kita mengenal istilah toleransi dalam konteks kebangsaan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Seolah-olah kita makan ke suatu restoran bersama-sama, mengambil nasi, lauk-lauknya beragam. Ada yang ngambil ayam pok, ada yang ngambil sayuran, sayur asam, ada yang ngambil pecel lele umpamanya. Kita menikmati hidangan masing-masing dalam sebuah payung bersama-sama, yaitu payung Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persatuan ini sangat penting di tengah-tengah provokator-provokator yang sering merusak ikatan persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan pada siang yang baik ini kita berjamaah salat zuhur di Masjid Al-Jabar disatukan dengan Tuhan yang sama, disatukan dengan cara ibadah yang sama, disatukan dengan la ilaha illallah. Maka perbedaan yang ada tidak menyebabkan lepasnya ukhuwah Islamiyah, tetapi begitu di luar masjid ini kita siap bergandengan tangan dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama dan berbeda keyakinan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua, satu nusa, satu bangsa, bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Allah jadikan negeri tercinta ini menjadi baldah thayyibah. Semoga Allah jadikan masyarakat Republik ini menjadi masyarakat marhamah. Dan kita bermohon kepada Allah, setiap keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, yang berisi hamba-hamba beriman kepada Allah yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.